Pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki anak ABK akan dikembangkan dan berguna bagi kehidupannya. Karena banyak anak ABK yang memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh anak pada umumnya. Berikut ini adalah kita akan membahas tentang pendidikan inklusi. Apakah itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang mendorong anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar di lingkungan sekolah terdekat, terutama dalam kelas umum bersama dengan teman sebaya. Konsep pendidikan inklusi mengacu pada upaya untuk secara aktif merespon keberagaman kebutuhan seluruh peserta didik dengan meningkatkan partisipasi dalam proses pembelajaran, memperkaya budaya dan interaksi dalam masyarakat, serta mengurangi praktik-praktik pengecualian yang terjadi dalam pendidikan. Itu adalah tujuan diperlukannya pendidikan inklusi. Tujuan diperlukannya pendidikan inklusi sendiri, pendidikan inklusi memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang perbedaan yang mereka miliki. Tujuan utama mencakup kesetaraan akses, penerimaan sosial, dan pendidikan yang berfokus pada kebutuhan khusus individual. Maka, dari itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif berarti menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk dapat belajar, bermain, dan berinteraksi dengan sesama anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus memiliki kriteria-kriteria dengan hambatan yang sangat berbeda. Anak penyandang kebutuhan fisik memiliki kebutuhan khusus yang dapat bervariasi. Ada beberapa ciri umum yang sering terjadi pada anak-anak dengan kebutuhan khusus dengan fisik: keterbatasan fisik, keterbatasan emosional, keterbatasan mental, dan juga keterbatasan aksesibilitas. Ini adalah contoh kriteria-kriteria dari anak berkebutuhan khusus dengan hambatan masing-masing. Ada yang berhambatan keterbatasan fisik, keterbatasan emosional, aksesibilitas, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anak penyandang berkebutuhan khusus dan cara penanganannya dalam pendidikan. Yang pertama ada hambatan penglihatan tunanetra. Tunanetra adalah anak-anak yang mengalami masalah atau kesulitan dalam melihat. Penanganan pendidikannya yaitu seperti diperlukan huruf braille. Selanjutnya yaitu hambatan pendengaran atau tunarungu. Tunarungu adalah seorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruh, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran. Hambatan fisik atau motorik yaitu tunadaksa. Anak dengan hambatan fisik tunadaksa ialah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, otot sedemikian rupa sehingga mempengaruhi gerakan dan mobilitas tubuh. Biasanya dapat disebabkan oleh cacat bawaan, cedera, atau kondisi medis yang mempengaruhi kemampuan gerak. Layanan pendidikannya itu seperti sekolah khusus untuk anak-anak daksa, sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan khusus, dan guru kunjung belajar di rumah atau homeschooling. Selanjutnya yaitu hambatan intelektual, merupakan anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang berkaitan dengan kemampuan-kemampuan dalam menyesuaikan keadaan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan, seperti keterampilan sosial dan keterampilan praktis. Layanan pembelajar yang dapat digunakan yaitu strategi pengajaran yang dilakukan secara individualisasi, strategi kooperatif, dan strategi modifikasi tingkah laku yang dilakukan oleh guru dengan berkunjung ke rumah dengan anak yang memiliki hambatan intelektual. Dengan begitu, anak akan terlatih dan akan mengembangkan secara keseluruhan intelektualnya. Anak dengan hambatan disabilitas ialah anak yang merujuk kepada anak-anak yang menghadapi berbagai jenis hambatan atau keterbatasan yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam fungsi fisik, mental, atau perkembangan. Hambatan ini biasa bersifat fisik, sensorik, intelektual, atau kesehatan mental. Ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka sehari-hari, termasuk sosialisasi, komunikasi, dan lain-lain. Layanan pendidikan harus disertai dukungan seperti pendidikan inklusif, dukungan psikologis, dan teknologi. Thank you for watching, guys.